Ribu orang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban penipuan berkedok investasi, tabungan, dan arisan palsu. Dengan iming-iming keuntungan berlipat, pelaku mengumpulkan dana miliaran rupiah milik para korban. Lantas bagaimana sepak terjang dan untuk apa dana yang dihimpun? Berikut ini penelusurannya untuk Anda. Berdasarkan fakta yang kami dapati, kami mencoba mendatangi tempat kejadian perkara di Desa Kiarasari, Kabupaten Bogor. Dari kota Bogor, kami harus menempuh perjalanan menuju medan yang cukup berat. Kami harus menapaki jalan desa menuju tempat tinggal pelaku di bawah kaki Gunung Halimun. Pelaku sempat tinggal di tempat ini bersama keluarga besarnya sebelum melarikan diri. ...937 orang menjadi korban penipuan investasi berbagai bentuk. Salah satunya adalah di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lantas bagaimana kemudian pelaku meyakinkan para korban agar terbujuk mengikuti investasi dan mengumpulkan 23 miliar rupiah? Ikuti penelusuran tim gelar perkara di Desa Kiarasari, Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kami harus berganti moda transportasi untuk menjangkau sejumlah lokasi dan menggali informasi dari warga sekitar. Semakin dekat dengan lokasi tempat di mana pelaku I melakukan aksinya atau penipuan dengan kedok investasi tabungan ataupun juga arisan sembako di Desa Kiarasari, Sukajaya, Kabupaten Bogor. Totalnya tidak main-main dan kami harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 2 karena akses jalan yang saat ini sedang dalam masa pembangunan. Pak, mari Pak. Masih ke sana ya Pak ya? Kami pun terhenti di sebuah rumah yang dulunya sempat ditinggali oleh pelaku. Di rumah inilah pelaku bersama istri dan mertuanya tinggal sebelum melarikan diri. Ini rumahnya Pak Irwan atau rumahnya siapa sih sebenarnya yang ini? Rumahnya Pak Nahdi, mertuanya Irwan. Oke, rumahnya mertuanya Irwan. Iya betul. Mertuanya Irwan itu yang sekarang di Kapolres Irwannya tuh. Oke, ini kok ada tulisan kayak gitu sejak kapan tuh Pak? Oh itu saya kayak kurang tahu bahasa tulisan itu karena saya orang Pasi Bendera. Ini kan kampung Cirewet. Di kampung Cirewet. Tapi kalau untuk mertuanya Irwan sendiri udah lama tinggal di sini? Nggak ada, udah nggak kira sebulanan lah nggak ada di sini. Sebulan udah tidak tinggal di sini ya? Oke Pak, kita boleh ngintip masuk ke dalam ya Pak ya? Boleh kita. Ini nggak ada orang apa gimana sih? Nggak ada orangnya, nggak ada. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Jadi ini ada kaca yang pecah juga, namun kalau bisa dilihat ke dalam, saudara, ini masih ada perabotan kemudian yang diduga mungkin ini ditinggalkan dari pemiliknya Pak Nahdi ini ya berarti ya? Betul Pak Nahdi. Oke, dan Pak Nahdi ini ditekankan sekali lagi memang mertuanya dari Irwan. Iya betul. Bahkan kalau bisa dilihat di depan juga sudah ada penunjuk juga nih bahwa rumah ini milik si Pak Nahdi dan tidak terikat dengan siapapun. Dan apabila merusak, maka akan dituntut secara hukum. Oke. Tidaklah sulit bagi kami menggali identitas pelaku. Dari keterangan korban, sepak terjang pelaku tidak hanya terjadi di Desa Kiarasari, namun hingga menyentuh desa-desa lain yang ada di kawasan Bogor Barat hingga ke daerah Banten. Sebenarnya siapa sih pelaku ini, si I ini?
Irwan namanya. Irwan gitu. Memang Irwan itu bukan asli orang sini, cuma dia dapat orang sini gitu. Memang belum lama sih tempat tinggal di sini gitu. Belum lama? Belum lama ya. 2019 apa udah tinggal di sini atau seperti apa? Udah, kalau untuk 2019 udah tinggal di sini. Sehari-hari bekerja sebagai apa Irwan ini Pak, dikenalnya Pak? Yang saya tahu dulu di guru gitu. Dia ngurus uang uang PKH tuh, dia yang pendamping gitu, pendamping untuk di wilayah Sukajaya gitu. Oke. Hubungan dengan Pak Nadi itu seperti apa sih Pak? Hubungan dengan Pak Nahdi, dia mantunya gitu. Menantunya? Anak mantunya gitu. Oke. Bapak sendiri tahu tapi dia menawarkan berbagai macam investasi, atau Bapak mungkin pernah kena juga tawaran dari Irwan ini? Kalau untuk dia secara langsung menawarin itu enggak. Enggak ya, cuma kan kadang-kadang gini ada misalnya dari bawahannya gitu, nawari bahkan temen gitu. Oke. Gitu doang gitu. Temennya datang ke rumah atau via SMS atau langsung datang ke rumah-rumah warga atau langsung di mana tuh Pak? Kan ini masih saudara juga gitu, jadi sambil main aja gitu. Ayo ngikut katanya gitu. Waktu itu ikutnya apa Pak Sapri kalau boleh tahu? Ikut arisan motor. Dijanjikan? Dijanjikan untuk tengah waktunya itu 2 tahun. Motornya motor KLX. Ada dalam bentuk flyer apa cuman ngomong aja itu? Ngomong doang. Ngomong aja? Iya. Oke, motornya KLX ya? Iya. 2 tahun dapat motor KLX, tapi akhirnya dapat gak tuh? Enggak. Dari kampung Cirewet, kami berpindah ke kampung Caragubuk. Di kantor desa inilah kami mendapatkan informasi mendalam terkait kasus investasi palsu milik pelaku. Meski korban terbilang masif, namun hanya sedikit warga yang melapor ke polisi. Keengganan muncul lantaran sebagian warga berharap dananya dapat kembali. Biasanya orang-orang ini kalau ditawarin investasi dalam bentuknya flyer, apa cuman ngomong, ayo ikut yuk investasinya, atau kayak gimana? Apa ada sistem marketingnya? Dominan ada marketingnya, ada manajemennya gitu. Ada manajemennya? Ada manajemennya. Oke. Gitu. Berapa banyak manajemennya kalau Mas tahu orang-orang itu? Berapa banyak yang saya tahu sih 3 orang yang saya tahu ya, 3 orang. Cuman kan lebih dari itu. Berarti pas nawarin nggak Irwannya langsung ya, kadang pelakunya sendiri ya yang langsung nawar, tapi dari manajemen marketingnya ini ya gitu ya? Iya itu. Karena kan sekarang yang jadi korban juga kan sebetulnya para masyarakat nih, yang jadi marketing atau nasabah yang di bawah. Misalkan masyarakat menghimpun nih dari satu orang nih, orang nih menghimpun dari beberapa orang nih, terus kemudian uang itu dimasukkan ke saudara Irwan atau manajemennya gitu. Nah, dengan demikian para marketing ini ya yang ditekan oleh masyarakat nasabahnya. Saya nggak mau tahu gitu, misalkan kan gitu. Saya menyimpan uang ke kamu, harus ada ke kamu gitu. Oke. Marketingnya orang-orang desa Kiarasari juga, apa dari orang luar? Sebetulnya untuk investasi ini, untuk marketing, untuk korban bukan hanya dari desa Kiarasari. Oke. Tapi umumnya dari Kabupaten Bogor, Bogor Barat lah ya. Dari Bogor Barat rata-rata itu. Korban pun bukan hanya dari sini gitu. Dari mana aja Mike kalau Mas informasi yang dapat? Yang saya dapat tuh dari daerah Kecamatan Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, semua pokoknya Bogor Barat semua pasti ada korbannya. Sampai Banten? Banten juga ada. Ada, cuman saya nggak tahu daerahnya di Banten mana kan gitu. Cuma saya tahu ada di Banten itu. Ada di Banten juga ya. Meski sempat lari hingga ke kota lain, pelaku dapat diringkus pihak kepolisian. Dari keterangan polisi, diketahui pelaku menggunakan dana yang selama 2 tahun dikumpulkan untuk bermain trading online. Pada awalnya, strategi pelaku jitu. Pelaku berhasil memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada masyarakat. Namun, petaka muncul saat trading online yang dilakukan mengalami kerugian. Jadi di bulan Oktober 2019 sebenarnya tersangka IR ini sudah melakukan usaha investasi ini. Dia merekrut orang-orang terdekatnya. Jadi
dari keluarganya, kemudian tetangga-tetangga sekitar. Kemudian di bulan Juli 2020, dikarenakan semakin banyak yang berinvestasi, itu tersangka IR mengalami kewalahan lah untuk melakukan manajemennya, sehingga dia merekrut 4 orang di sini untuk membantu manajemen si tersangka IR ini. Kemudian di akhir Juli 2020 juga itu tersangka IR membentuk satu koperasi dengan nama Koperasi Konsumen Bakti Kirana Mandiri. Nah, ini dibentuk tersangka IR ini untuk membuat kegiatan yang tadinya ilegal menjadi seolah-olah legal, seperti itu. Dari penyidikan juga dari pihak kepolisian, lantas apa uang yang kemudian diambil dari para korban ini digunakan untuk apa sih sebenarnya? Jadi dari awal Oktober 2019 itu memang si tersangka ini sudah bermain trading binomo. Di saat itu memang sampai dengan Juli atau Juni 2020 itu dia sering menang. Kemudian akhirnya di bulan Juli sempat dia sudah kalah terus, nggak pernah menang, sampai dia kehilangan di trading tersebut sekitar 2 M-an lebih. Nah, kemudian dari situlah kemudian dia membentuk koperasi, dan karena semakin banyak pula korban-korban yang berinvestasi, nah uang modal yang korban ini selanjutnya diputarlah untuk membayarkan 40% janji atau profit yang dijanjikan oleh tersangka ini. Lantas kemudian berapa banyak sih korban dari investasi bodong yang terjadi ini? Yang terdata di kami ada sekitar 837. Itu data yang kami dapatkan dari dokumen koperasinya. Kemudian yang tidak terdata sekitar 100-an lebih itu dari program yang lain. Jadi di sini ada 2 investasi. Yang pertama investasi tabungan, yang kedua investasi arisan sembako. Nah, ini dia terpisah yang ini untuk programnya. Nah, yang arisan sembako ini yang belum terdata berapa jumlahnya. Untuk kerugiannya memang agak cukup fantastis. Kalau yang investasi tabungan ini sekitar 15,8 M. Untuk yang arisan sembako 7,4 M. Dari keterangan polisi, diketahui pelaku membuat koperasi untuk memperdaya korban. OJK menilai maraknya investasi palsu membuat masyarakat perlu mencermati legalitas dan rasionalitas imbal hasil. Kasus kita lihat adalah pribadi yang membuat sebuah investasi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang harus diwaspadai masyarakat terkait investasi bodong seperti ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama ingin saya sampaikan ciri dari investasi bodong. Yang pertama, mereka ini selalu menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, imbal hasil sangat tinggi dengan waktu yang cepat kaya, cepat dapat uang, seperti beberapa investasi bodong yang selama ini marak ya, dan terakhir kita lihat ada yang menawarkan sampai 40% per bulan yang sebenarnya memang tidak masuk akal. Yang kedua, memang mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat ya, karena kita juga melihat tingkat literasi masyarakat kita terhadap produk investasi ini yang perlu kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, mereka ini sering juga memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menawarkan produknya, walaupun pada dasarnya tokoh agama dan tokoh masyarakat itu tidak terlibat di sana. Dan selanjutnya mereka selalu menawarkan investasi tanpa risiko. Jadi ini sebenarnya yang perlu disadari masyarakat kita, bahwa semua investasi itu ada risikonya, apalagi mereka menawarkan keuntungan fix yang memang harusnya bisa kita hindari. Nah, masyarakat diminta untuk menyikapi dengan melihat dari 2 L. Jadi apabila ada
penawaran investasi yang menawarkan imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek legalitasnya, izinnya, izin badan hukum, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izinnya jangan diikuti. Yang kedua, rasionalitas imbal hasil. Artinya ada logis di sana, logis. Bagaimana kita lihat contohnya ada yang menawarkan 1% per hari, 40% per bulan, yang memang tidak masuk akal. Bagaimana? Apa kegiatannya? Ternyata kegiatannya nggak ada. Jadi kita masuk ke sana tentu walaupun kita dapat imbal hasil, itu paling bulan pertama, bulan kedua. Itu untuk memancing kita dan memancing orang lain untuk masuk. Karena dilihat, oh ini benar ada pengembalian dengan investasi sebesar yang dia janjikan. Tetapi pada akhirnya ini kan sistemnya gali lubang tutup lubang, money game. Kita dibayar berdasarkan perekrutan anggota-anggota baru. Kalau sudah nggak ada anggota baru yang masuk, ini pasti kolaps. Nah, oleh karena itu masyarakat agak waspada. Jadi tidak ada keuntungan yang sangat fix, yang tinggi dan fix tanpa risiko. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, pelaku berhasil membuat 937 orang percaya untuk dananya dikelola oleh pelaku berinisial I yang berada atau berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebesar 23 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian digunakan pelaku untuk trading online. Namun, tidak setiap hari keuntungan didapat oleh pelaku. Alhasil, iming-iming keuntungan berlipat dalam waktu singkat menjadi pemikat bagi masyarakat. Namun, di tengah maraknya investasi bodong tersebut, masyarakat tentu harus cermat agar tidak terperanjat dalam tipu daya sesaat, meski peluang investasi datang dari orang terdekat. Francisco Donasiano, Alfa Farid, Kompas TV, Kabupaten Bogor.